implikasi daripada Serambi Mekah masih terserlah di Aceh dan sekitar dengannya. Oleh itu, satu rahmat yang paling besar yang perlu kita syukuri, di samping nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat keutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ada pewaris-pewarisnya. Yang ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatir ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yakhshallahu min 'ibadihi al-'ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah di kalangan hamba-hamba Allah setelah Nabi dan Rasul ialah para ulama. Demikian pula sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Hadirin sidang safari subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersama kita pada pagi ini tidak lain dan tidak bukan ialah Kiai Muhammad Idrus bin Ramli. Maka bagi pencinta Facebook, pencinta kuliah dan juga meluruskan segala kekaburan ataupun memberikan kepahaman kepada seluruh umat Islam yang ada di seantero Asia Tenggara ini, tekan saja YouTube Idrus Ramli, akan keluarlah gambar yang dulu, kini dan sampai hari ini begini gambarnya. Slow, tenang, malah menjadi rujukan kepada penceramah kondang Ustaz Abdul Samad yang sering disebut menjadi referensi kepada pencerahan-pencerahan beliau. Maka ini juga adalah satu kebanggaan yang mana segala persoalan, segala judul yang perlu dibincangkan ada dalam YouTube. Cuma kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, setiap ilmu mesti berhadapan dengan guru. Bukan zaman sekarang disebut melalui Facebook, tetapi face and look. Face and look yaitu dalam bahasa Arabnya talabi, musyafahah, bertemu di antara sang guru dengan muridnya. Seumpama Nabi SAW bertemu terus, malah bersama lututnya dengan Jibril alaihissalam. Maka inilah tradisi Islam yang tak bisa dan tak boleh dipisahkan. Maka inilah sabda Nabi SAW dalam hadis dalam Sahih Muslim, al-isnad min ad-din, laula bil isnad laqala man syaa ma syaa. Agama Islam ini berdasarkan kepada rangkaian sanad-sanad dan silsilah guru. Maka sekiranya silsilah guru kepada anak muridnya tidak ada, maka sesungguhnya akan berlaku kepincangan, akan berlaku pembohongan daripada masa ke semasa, sehingga mereka berani bercakap apa yang dia mau cakap. Sedangkan Islam tidak boleh begitu. Maka mesti kita berguru. Dan Imam Ghazali menyebut, man laisa lahu syekh fa syaitanu syaikhuhu. Siapa-siapa yang belajar tanpa guru, maka syaitanlah gurunya. Wal'iyadu billahi min dzalik. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita terus kepada topik perbincangan kita pada pagi ini, karena saya tidak mau memperkenalkan orang yang sudah dikenal. Karena sesungguhnya memperkenalkan orang yang sudah dikenal adalah satu pemborosan dan satu pembaziran. Maka terus kita membuka persoalan yang akan memberikan keharmonian, memberikan persatuan dan perpaduan kepada umat, sekaligus menambahkan ilmu pengetahuan dan mengingatkan kealpaan dan siapa-siapa yang sudah lupa ataupun yang buat lupa. Hadirin sidang safari subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kiai, mereka orang Sigi
katanya sudah pernah menyebut Kiai beberapa waktu yang lalu, betul kan? Mungkin setahun lebih, betul setahun. Kiai baru teringat setahun. Jadi sudah pasti tuan-tuan kegembiraan sambutan Kiai luar biasa, sehingga kami tidak tahu mana pintu masuk, yang terpaksa dan tidak tahu di mana kami parkir karena terlalu ramai dengan mobil, dengan berbagai nama-nama, sehingga saya karena di Malaysia ini biasanya kalau guru ingin berceramah terus di sebelah selipar supaya bila ambil selipar terus naik mobil dan pulang. Maka kalau sekiranya adab-adab kami tidak sesuai dengan orang kota sini, mohon ampun dan maaf. Seterusnya Kiai karena kegembiraan dan kerinduan mereka kepada Kiai, maka Kiai mau cakap apapun dipersilakan. Tidak ada jadi masalah, walaupun tajuk adalah perbincangan mengenai betapa pentingnya ukhuwah, betapa pentingnya Islam sebagai agama khairul ummah, menjadi umat yang terbaik, agama yang terbaik, agama yang paling tinggi. Inna dina indallahi Islam, agama yang paling diridhai oleh Allah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi sekitar dengan perbincangan bagaimana memartabatkan ketinggian Islam dan keridhaan Allah terhadap ajaran agama Islam, disampaikan berbagai ajaran, berbagai pandangan yang merosakkan minda dan fikiran ummah ini, sebagaimana membentuk benteng-benteng pertahanan yang perlu kita pupuk dengan teguh, dengan prinsip yang istiqamah, sehingga kami tidak tergoda dengan berbagai pahaman yang di luar sana yang merosakkan pemikiran kami dan anak-anak kami serta generasi kami seterusnya. Dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la syarika lahu wa la mathila lahu, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil 'alamin, basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin alladhi tadhalu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-rawatib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, para asatidz, jajaran pengurus Masjid Al-Falah Kota Sigri. Saya sepertinya kesini sudah Sigri 2 kalinya. Tahun lalu kuliah malam habis isya, tidak sampai 1 tahun. Sekarang kuliah cukup. Dan terutama sahabat kami yang menyertai kami, Al-Ustaz Dr. Abu Husni Harun dari Kuala Lumpur dan Brunei. Beliau dari Kuala Lumpur tapi aslinya orang sini, orang Pidi. Banyak orang Malaysia asalnya dari Aceh. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, saya banggakan dan saya hormati. Alhamdulillah pagi ini kita berkumpul di sini. Pertama dalam rangka menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah.
Kemudian setelah sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan kuliah subuh. Kuliah subuh pada pagi kali ini saya akan membicarakan satu hal penting yang perlu dihayati, diketahui dan dimaklumi oleh kaum muslimin. Karena persoalan ini banyak dilalaikan oleh umat Islam sekarang ini. Persoalan apa? Bahwa Islam ini adalah istimewa. Istimewanya di mana? Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi paling mulia. Rasulullah itu bukan hanya Nabi paling mulia, tapi makhluk paling agung, paling utama, paling mulia dari siapapun. Itu Rasulullah. Karena Rasulullah ini manusia pilihan, maka semua yang ada pada baginda ini pilihan semua, gak sama dengan yang lain. Dilihat dari segi nasabnya, Rasulullah ini nasabnya paling bagus. Bukan berarti nabi-nabi yang lain tak bagus nasabnya, tapi memang paling bagus dilihat. Dilihat dari segi bangsanya, Rasulullah ini dari bangsa Arab. Mengapa Rasulullah diutus dari bangsa Arab? Karena bangsa Arab paling bagus dibandingkan bangsa-bangsa lain di dunia. Arab itu paling bagus. Nanti kalau dibilang paling bagus dan diceritakan Arab yang nakal-nakal, jadi itu yang diceritakan. Secara keseluruhan Arab itu bagus. Karena paling bagus biasanya kalau pas nakalnya paling nakal dibandingkan bangsa lain. Nah, dari segi bangsa seperti itu. Dari segi agama Rasulullah juga agama paling bagus, paling sempurna. Gak sama dengan agama lain. Itu dari segi agama. Kemudian bukan hanya dari segi agama, umatnya Rasulullah ini lebih afdal daripada umatnya Nabi-Nabi sebelumnya. Jadi memang Rasulullah ini paling istimewa, paling diistimewakan oleh Allah. Karena paling diistimewakan tempatnya, tempat baginda diutus Mekah itu juga paling istimewa. Gak sama dengan nabi-nabi yang lain. Mengapa Rasulullah itu diutus di kota Mekah? Kenapa Rasulullah tidak diutus dari Aceh atau dari Jawa atau dari China atau dari Eropa? Mengapa di kota Mekah? Ini juga karena Mekah itu paling bagus. Kota Mekah itu paling bagus. Nah, umat Rasulullah juga umat yang paling bagus. Tidak sama dengan umat-umat yang lain. Ini yang perlu kita perhatikan. Mengapa? Kalau kita tahu bahwa umat Rasulullah itu umat yang paling bagus, insya Allah kita tidak akan mudah mengkafirkan umat Islam, tidak akan mudah membid'ahkan atau menyesatkan mayoritas umat Islam. Mengapa? Ini umatnya Nabi paling bagus, pasti umatnya juga paling bagus. Di dalam Al-Quran Allah berfirman surah Al-Imran, entah ayat 110 atau berapa, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik golongan, sebaik-baik umat yang dikeluarkan, yang dilahirkan bagi umat manusia. Jadi umatnya Rasulullah ini sebaik-baik golongan, lebih baik daripada umat-umat sebelumnya, lebih baik khairul ummah. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu senantiasa menyuruh pada kebaikan. Umat Islam ini setiap ada orang yang salah, pasti ada yang bersuara. Gak sama dengan umat-umat dulu. Wa tanhauna 'anil munkar, dan selalu melarang dari kemungkaran. Setiap ada orang melakukan kemungkaran, pasti ada yang bersetuju. Ini umat Islam. Wa tu'minuna billah, dan selalu beriman kepada Allah. Umatnya Rasulullah sampai hari kiamat, sampai orang beriman habis, selalu ada yang beriman. Kalau umat-umat terdahulu sudah tidak ada. Umat Yahudi
amar ma'ruf nahi munkar nggak ada. Mereka sepakat memang kafir. Umat Nasrani juga begitu. Gak ada yang beriman kepada Allah sepakat menjadi kafir. Beriman dengan yang sebenarnya. Ini umat-umat terdahulu. Nah, karena itu sabda Rasulullah SAW, antum tufuna sab'ina ummatan, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla. Kalian adalah penyempurna 70 golongan. Jadi umat Islam ini penyempurna 70 golongan. Kalian adalah yang terbaik dan paling mulia di sisi Allah. Orang itu kalau makan biasanya ada ajaran. Biasanya makanan yang diberikan terakhir paling enak apa paling gak enak? Biasanya paling enak, yang rasanya manis, yang rasanya lembut. Mengapa? Karena penutup istilahnya cuci mulut. Padahal bukan cuci mulut itu, karena mulutnya ditambah lagi. Nah, umat Islam begitu. Umat Islam ini, agama Islam ini agama penutup, agama terakhir. Karena umat Islam ini agama terakhir dari agama-agama sebelumnya. Ini menandakan Islam ini agama terbaik. Tidak sama dengan agama-agama sebelumnya. Dan umat Rasulullah ini juga umat terbaik. Gak sama dengan umat-umat sebelumnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Umatnya Rasulullah ini lebih afdal daripada umatnya Nabi Musa, daripada umatnya Nabi Isa, daripada umatnya Nabi Nuh, daripada umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Idris, Nabi Adam, dan Nabi-Nabi yang lain. Dan umatnya Rasulullah ini paling banyak di surga, paling banyak masuk surga, dan duluan masuk surga. Padahal kalau dari segi amalan, dari segi usia, dari segi amal soleh kalah dengan umat-umat dulu. Kalau umat-umat dulu itu ya, misalnya umatnya Nabi Adam. Umatnya Nabi Adam ini usianya rata-rata 1000 tahun lebih. Anak cucunya Nabi Adam rata-rata lebih 1000 tahun. Tingginya rata-rata 30 meter. Tinggi badannya. Tingginya 30 meter, usianya 1000 tahun lebih. Besar fisiknya, besar badannya, kira-kira 3,5 meter. Besar tinggi. Karena usianya lama, fisiknya besar, beribadah kepada Allah. Ibadahnya ini umatnya nabi-nabi terdahulu. Nabi berikutnya dikurangi. Usianya sudah dikurangi gak sampai 2000 tahun ya. Sudah lebih dari 1000 tahun. Badannya dikurangi 4,5 meter atau 1 meter. Besarnya dikurangi berapa senti, dikurangi. Nabinya dikurangi. Nabi berikutnya dikurangi lagi. Jadi tingginya dikurangi, besarnya dikurangi, umurnya dikurangi juga. Nabi berikutnya dikurangi juga sampai masa Nabi kita. Nabi kita ini usianya berapa? Ketika wafat 63 tahun. Sudah jauh dengan Nabi Adam ya, umatnya Nabi Adam yang 1000 tahun lebih. Jauh. Karena nabinya 63 tahun, maka umatnya kira-kira segitulah. Makanya sabda Rasulullah, hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Masa panen umatnya. Masa panennya yang panen malaikat maut sebenarnya. Jadi masa panen malaikat maut pada umatku antara 60 dan 70 tahun. Ini masa panen. Karena Rasulullah usianya 63. Jadi umat Islam ini rata-rata 60 dan 70. Ya, kalau lebih dari 70 berarti bagus. Kalau ada kadang ya, saudara kita, orang tua kita, tetangga kita 80, 90 itu bagus. Kalau kurang 60 tahun berarti nasi. Dan ini banyak yang tidak sampai 60 tahun. Jadi secara usia dikurangi, secara fisik dikurangi.
Kalau Nabi Adam dulu 30 meter, dikurangi, kita sekarang nggak sampai 3 meter. Biasanya 160, 170, 180, yang tinggi sangat jarang umat Islam. Jadi karena usianya dikurangi, fisiknya dikurangi, maka kalau beribadah nggak sekuat orang-orang dulu, tidak sekuat umat-umat dulu, dan tidak selama orang-orang dulu. Walaupun begitu, karena umat Islam ini umat yang disayangi Allah, umat Islam ini umat pilihan Allah, jangan khawatir amalan sedikit. Umat Islam ini beramal sedikit, tapi pahalanya melimpah ruah. Ini umat Islam. Mengapa? Karena umat Islam ini umat terbaik. Ini yang pertama. Yang kedua, umat Islam ini sebagai umat terbaik sudah pasti, karena umat Islam ini umat yang paling baik. Karunia Allah banyak sekali kepada umat Islam. Maka bagaimana di antara istimewaannya? Yang kedua, mayoritas umat Islam oleh Allah dijaga dari kesyirikan. Mayoritas umat Islam oleh Allah dijaga dari kekafiran. Gak akan kafir, gak akan syirik, karena umat terbaik. Dalilnya mana? Karena orang sekarang ini minta dalil. Disampaikan dalil kadang gak paham, malah ngantuk disampaikan dalil. Ya cuma karena ingin memantapkan ya, agar kita ini tahu bahwa umat Islam ini umat terbaik. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Sayyidina Uqbah bin Amir Al-Badri radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lastu akhsha 'alaikum an tusyriku ba'di." Sesungguhnya aku tidak khawatir pada kamu akan syirik bareng-bareng sesudah. Rasulullah tidak khawatir pada umatnya akan terjun bebas dalam kesyirikan secara bersama-sama. Rasulullah tidak khawatir. Mengapa tidak khawatir? Berarti mayoritas umatnya oleh Allah akan dijaga dari kesyirikan. Makanya Rasulullah tidak khawatir. Lalu sabda Rasulullah, "Walakinni akhsha 'alaikumud dunya." Akan tetapi aku khawatir pada kamu urusan dunia. Yang aku khawatirkan pada kamu sebenarnya bukan syirik, tetapi persoalan dunia. Mengapa dunia? Antara fasufia, kamu berlomba-lomba soal dunia. Karena kamu berlomba-lomba soal dunia, fataqatulu, maka kamu saling membunuh saudara kamu. Karena kamu perang saudara, bermusuhan dengan saudara kamu, tidak mengadakan ukhuwah, tidak mempererat, tidak memperkuat, tidak menjalin ukhuwah Islamiyah, fatahliku kama halaka man kana qablakum. Akibatnya kamu binasa seperti orang-orang sebelum kamu binasa. Nah, hadis ini artinya bagaimana? Pertama, mayoritas umat Islam oleh Rasulullah dijamin tidak akan syirik. Itu yang pertama. Karenanya Rasulullah tidak khawatir. Kedua, Rasulullah itu yang khawatir pada kita bukan syirik, tetapi sebenarnya adalah persoalan dunia. Dunia itu lalu menjadi rebutan. Dunia itu kalau guru-guru kita menyebut ada 3 macam. Apa dunia itu? Tahta, ya, orang mencari tahta. Nah sekarang ini musimnya orang cari tahta, betul? Iya, orang cari tahta sekarang ini. Tahtanya gak nanggung-nanggung, tahta yang itu dunia. Kemudian wanita itu dunia. Karena biasanya yang suka ngumpulin wanita kan laki-laki, dan memang dibolehkan ngumpulin wanita. Kalau laki-laki bukan dunia. Mengapa bukan dunia?
cuma boleh dapat satu, nggak boleh punya dua. Kalau wanita itu kan boleh dikumpulkan kan Pak. Makanya dunia. Yang ketiga harta. Tahta wanita harta. Ini dunia. Nah, kalau kita perhatikan, coba kita perhatikan di mana-mana ada orang bertetangga dengan saudaranya. Kira-kira kalau bertengkar, apa karena saudaranya nakal berjamaah atau karena saudaranya uangnya tambah banyak? Karena mobilnya lebih bagus. Biasanya karena dunia, bukan karena saya gak suka sama saudara saya. Kenapa? Tahajudnya loh, tambah lagi. Gak ada begitu. Kalau urusan ibadah, terus orang itu iri, marah, benci ya. Paling yang marah itu tahta. Kenapa gak suka? Itu dihormati orang gitu. Tokoh, saya gak jadi tokoh. Padahal sama-sama belajar. Iri. Tahta. Kadang wanita gak suka. Kenapa gak suka sama itu? Istrinya tua. Saya cuma satu. Mencari laki gak nemu. Kadang juga harta. Ini dunia. Jadi di mana-mana orang itu kalau bertengkar biasanya karena urusan dunia, bukan karena syirik. Nah, hadis ini sebenarnya memberikan dua tekanan lagi. Apa? Pertama, jangan gampang mensyirikkan mayoritas umat Islam. Karena mayoritas umat Islam oleh Allah, oleh baginda Rasulullah digaransi aman dari syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang atau ada golongan gampang mensyirikkan orang banyak, mensyirikkan mayoritas umat Islam, berarti golongan ini pertanda golongan yang tidak benar. Berarti golongan yang tidak dapat petunjuk. Mengapa? Umatnya Rasulullah itu umat terbaik. Karena umatnya Rasulullah umat terbaik, mayoritas mereka dijaga dari kesyirikan. Ini yang perlu kita tahu. Makanya kalau ada orang kerjanya syirik kafir, itu sebenarnya bukan kesyirikan. Apa sebenarnya? Biasanya orang-orang itu ada yang bayar, di belakang ada yang Nah, kembalinya pada dunia lagi. Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar. Di Jawa orang-orang yang mensyirikkan, orang-orang yang suka mengkafirkan, mensyirikkan mayoritas umat Islam itu disebut dengan orang Wahabi atau Salafi. Kalau di sini disebut apa? Disebut orang sesat atau orang gila? Sama Wahabi juga ya. Nah, kalau di Jawa orang-orang yang begitu itu gajinya mahal. Ada ustaz tahun 2015 saya mau ceramah, sehari sebelumnya ada ustaz bilang sama saya, Pak Kiai tahu berapa gajinya ustaz-ustaz yang ahli mengkafirkan orang? Berapa? Saya tahu Kiai. Berapa? $1.500. $1.500 itu kalau diukur dengan rupiah sekarang $1 13.000, berarti 19.500.000. Kalau kemarin 14.000, 20 juta lebih. $1.500. Saya tanya pada beliau, sampai kok tahu kalau $1.500? Saya bantal ustaz mereka Pak. Itu gaji saya dulu. Loh, kamu mantan ustaz Wahabi? Iya. Loh kok keluar? Ya sudah, waktunya keluar ya. Masa pokoknya itu terus. Hidup ini cuma jadi dolar. Sekarang jadi dalil. Karena dalilnya Ahlus Sunnah kuat, kita kembali kepada Ahlus Sunnah. Ya memang Ahlus Sunnah ini dalilnya kuat, cuma dolarnya agak kuat. Kalau yang sebelah dalilnya tidak kuat, tetapi yang kuat adalah dolar. Karenanya mereka kelompok yang suka mensyirikkan ini, kalau diajak ketemuan dialog gak mau. Mengapa? Mereka gak cari dalil.
Mereka mencari sama-sama di cuma satunya da, satunya do. Karena do itu dunia nanti. Ini mereka. Itu yang kedua ya. Jadi artinya apa? Mayoritas umat Islam gak akan syirik karena memang digaransi oleh Rasulullah. Kalaupun ada amalan-amalan yang disyirikkan, itu karena mereka gagal paham, karena mereka salah paham. Kita ini yang disyirikkan oleh mereka karena apa? Istighatsah, tawassul, tabarruk. Itu yang mereka syirikkan. Mengapa? Kata mereka, orang yang istighatsah, tawassul, tabarruk melanggar tauhid uluhiyah. Ketika ditanya ada enggak ayat Al-Quran atau hadis orang yang istighatsah, tawassul, tabarruk melanggar tauhid uluhiyah? Ternyata ada. Lalu ada mereka yang bikin. Mereka ini bikin tauhid. Tauhid dibikin jadi 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang uluhiyah ini fungsinya untuk mensyirikkan, mengkafirkan orang-orang yang istighatsah, yang tawassul dan tabarruk. Ini mereka tujuannya. Mereka kalau diajak duduk bersama mendiskusikan gak mau. Mengapa? Mereka gak cari dalil. Mereka tahu kalau ketemu dengan kita itu dalilnya banyak. Pasti mereka pikir gak bisa jawab ini. Kalau ketemu dengan Ahlus Sunnah di sini gak bisa karena dalilnya banyak. Nah terus kamu cari apa? Tenang aja, kita sudah punya. Apa yang dididik? Punya apa kamu? Ya, yang bukan dalil tapi dolar. Ini mereka. Yang pertama. Yang kedua, karena mayoritas umat Islam, karena umat Islam ini umat terbaik, umat pilihan Allah, umat yang diistimewakan oleh Allah, maka yang kedua, mayoritas umat Islam oleh Allah dijaga dari kesesatan. Artinya apa? Mayoritas umat Islam tidak akan mengikuti kesesatan atau aliran sesat. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik yang disahihkan oleh para ulama, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan. Artinya apa? Kalau umat Islam ini bersatu padu, umat Islam ini mengadakan kesepakatan, semuanya kesepakatan itu dijamin tidak sesat. Karena ini keistimewaan umat Islam. Kalau umat-umat agama dulu sepakat sesat. Contoh, begitu Nabi Isa diutus, orang-orang Yahudi sepakat gak beriman pada Nabi Isa, maka mereka tersesat. Orang-orang Nasrani, Kristen, begitu Rasulullah diutus, yang tidak masuk Islam sepakat tidak beriman kepada Rasulullah. Artinya mereka sepakat pada kesesatan. Kalau umatnya Rasulullah dijamin tidak akan bersepakat pada kesesatan. Ini dalam ilmu aqaid, dalam ilmu tauhid, dalam ilmu usuluddin atau dalam ilmu usul fikih disebut dengan konsep ijma. Artinya apa? Apabila umat Islam atau seluruh ulama itu berijma, maka dijamin benar dan tidak sesat. Itu kalau ijma. Sekarang ada pertanyaan, gimana kalau umat Islam berbeda pendapat? Umat Islam berselisih, mana yang diikuti? Kalau tidak ada ijma, Rasulullah memberikan tuntunan, fa idza ra'aytum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil aqwam. Maka apabila kalian melihat terjadinya perselisihan, perbedaan pendapat, ingat, ini ukurannya, ini barometernya, ini rujukannya. Kalian berpegangan dengan golongan mayoritas. Ikuti ajaran yang menjadi pegangan mayoritas umat Islam.
Berarti bagaimana? Berarti mayoritas umat Islam oleh Rasulullah dijamin tidak akan Karenanya kalau ada golongan, kalau ada kelompok, kalau ada orang, ada ustadz menyesatkan mayoritas umat Islam, berarti ajarannya orang ini berbeda dengan ajaran Rasulullah. Rasulullah sudah pasti berbeda dengan ajaran Al-Quran. Berarti orang ini tidak mengerti keutamaan umat Islam. Biasanya orang ini yang disesatkan apa? Yang mereka sesatkan Maulid, Isra Mi'raj, apalagi tahlil, apalagi talqin. Ya itu aja yang disesatkan. Mayoritas umat disesatkan. Yang disesatkan oleh mereka ziarah kubur para aulia, itu yang mereka sesatkan. Loh, ini jangan disesatkan. Mengapa? Ini ajaran dipegang teguh oleh mayoritas umat Islam. Mayoritas umat Islam oleh Rasulullah digaransi tidak akan tersesat. Mengapa? Karena umat Islam adalah umat terbaik. Kalau ada golongan kelompok menyesatkan mayoritas umat Islam, orang-orang Sikli, umat Islam di Sikli wajib mewaspadai, wajib berhati-hati. Jangan-jangan ini aliran tidak benar. Ini yang perlu diwaspadai. Dan memang betul mereka ini kelompok yang suka mensyirikkan, mengkafirkan, menyesatkan mayoritas umat Islam. Ini biasanya menggunakan modal propaganda. Apa propagandanya? Propaganda mereka biasanya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tapi itu cuma propaganda, sama dengan orang kampanye. Coba yang sekarang ini kan pilpres kan. Yang satunya bilang, Pak, gimana menurut Bapak korupsi? Ya kita protes. Kita ini anti korupsi, gak boleh korupsi ada di sini. Satunya ditanya lagi, gimana korupsi? Ya gak boleh, dihukum nanti, gak boleh ada di sini. Itu namanya propaganda. Setelah jadi belum pasti. Namanya kampanye. Nama HP itu sudah kampanye, propaganda. Mereka bilang kembali pada Quran dan hadis. Tapi kalau kita teliti, kembali pada Quran itu bukan kembali kepada semua ayat Al-Quran seperti yang difahami dan ditafsirkan oleh para ulama besar, bukan. Kembali pada Quran versi mereka, kembali pada setengah ayat saja, gak sampai setengah. Kembali kepada sebagian satu ayat, yaitu sebagian ayat 3 surah Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Itu aja yang sering disampaikan. Ada orang bikin maulid, nanti mereka fatwa haram maulid ini. Mengapa? Rasulullah dulu gak pernah mengadakan acara maulid. Kalau memang pernah, coba cari riwayat siapa Tengku atau aku yang pernah diundang untuk ceramah oleh Rasulullah. Gak ada. Ini mereka. Dan agama sudah sempurna, gak perlu ditambah-tambah. Kalau gak percaya agama ini sempurna, dosa, syirik, kafir. Dalilnya mana? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nanti ada orang Isra Mi'raj, haram lah. Mengapa? Rasulullah gak pernah mengadakan perayaan Isra Mi'raj. Dan agama sudah sempurna, gak perlu ditambah-tambah. Kalau gak percaya agama sempurna, haram. Dalilnya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nanti ada apa lagi? Al-yawma akmaltu lakum. Lo katanya kembali pada Quran, kok cuma satu ayatnya? Saya ceramah di depan mereka di Solo. Saya bilang, memang agama sudah sempurna, cuma otak kamu yang belum sempurna. Perlu disempurnakan. Karena kamu gak paham apa yang dimaksud agama sempurna. Kamu gak paham ya, bilang agama sempurna. Susah sama orang gak paham, tapi gayanya paling paham. Ini kelompok yang ngajak kembali pada Quran.
Mereka ini propagandanya juga kembali pada hadis. Ini juga propaganda. Mengapa propaganda? Kalau kita teliti, coba hadis yang sering dikeluarkan itu yaitu hadis riwayat Muslim, kullu bid'atin dhalalah. Cuma karena sekarang sering kita keluarkan, mereka malu mengeluarkan hadis ini. Malu. Akhirnya mereka pakai cara lain. Apa? Yang dipakai Imam Syafi'i. Ada orang Wahabi ini yang dipakai Imam Syafi'i. Hai umat Islam dididik. Kalau zikir harus sholat, jangan nyaring-nyaring pelan-pelan. Mengapa? Menurut Imam Syafi'i nggak boleh loh. Di mana? Di kitab Al-Qur'an. Kapan mereka yang baca kitab Al-Qur'an? Mungkin mereka nggak punya kitab Al-Qur'an. Atau mungkin Imam Syafi'inya bukan Imam Syafi'i yang dulu. Imam Syafi'i tetangga dia mungkin. Dan kitab Al-Qur'annya mungkin ibunya, karena ibu dipanggil Qur'an. Loh, karena di kitab Qur'an nggak ada larangan begitu. Cuma mereka, Imam Syafi'i nggak boleh. Mengapa mereka nggak menggunakan kullu bid'atin dhalalah? Malu karena ketemu belahnya. Bilang kembali kepada hadis, hadisnya cuma satu. Coba perhatikan sekarang, jarang Wahabi mengeluarkan kullu bid'atin dhalalah. Sudah ketemu. Karena begitu ngomong, loh kok itu lagi? Masa gak ada lagi dalilnya? Katanya kembali pada hadis. Kok cuma satu hadisnya? Dulu saya debat dengan mereka yang ngaku ahli hadis itu. Ditanya, kamu ikut siapa? Kita ini ikut ahli hadis dia. Setelah dialog, hadisnya cuma satu. Saya bilang pada mereka, katanya ahli hadis. Kok cuma satu hadisnya? Lalu terus gimana? Ya berarti kamu bukan ahli hadis lah, bukan pengikut ahli hadis. Lalu pengikut siapa? Ya menurut keyakinan saya kamu pengikut ahli hadis. Dan itu hadas akbar. Karena hadas itu dalam bahasa artinya bid'ah, artinya pengikut aliran bid'ah. Nah ini poin-poin penting dalam kuliah subuh yang perlu saya jadikan pengantar diskusi. Ini ada tanya jawab. Karena ini masih ada tanya jawab ya, maka ini hanya pengantar saja. Untuk selebihnya kita bicarakan dalam sesi tanya jawab. Waktu saya serahkan kepada sahabat kami Al-Ustaz Ad-Doktor Tengku Husni Harun. Falyatafaddal masyhur. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kiai Muhammad Idrus Ramli yang memberikan pencerahan yang jelas, padat dan mudah dipahami. Jadi para hadirin, para hadirat yang dirahmati sekalian, kalau saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan nur dan cahaya, seakan-akan tidak mau pulang. Betul? Karena hari ini pun hari Ahad, tidak bekerja. Oleh karena itu mungkin ada diskusi ataupun pertanyaan, kasih nama dan seterusnya, mungkin dia ada pondok ataupun ada jabatan apa dan sebagainya yang ringkas tapi padat ya. Pertanyaan terus, tak perlu ceramah lagi ya. Jadi Kiai pun akan menjawab terus. Jadi kami persilakan dengan segala hormat. Kalau ada di ujung sana saya akan bawa mic ya. Jadi pastikan dengan harmoni, tidak ada provokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sudah dengar dan baik. Cuma ada satu hal yang belum kami pahami. Kata Ustaz tadi bahwasanya kalau ada perselisihan, maka kita harus mengikuti kelompok atau orang yang terbanyak. Itu hadis. Bagaimana dengan ayat Al-Quran? Surat Al-An'am ayat 116. Al-An'am ayat 116. Lebih kurang artinya
Jangan kamu mengikuti orang yang banyak, sebab mereka menyesatkan kalian. Mohon penjelasannya. Jadi kalau di dalam Al-Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka, kalau kamu mengikuti kebanyakan penduduk bumi maka akan menyesatkan kamu, karena mayoritas penduduk bumi memang orang kafir, gak boleh diikuti. Kalau mayoritas umat Islam itu benar. Umat penduduk dunia ini ya, penduduk dunia ini sekarang kira-kira 7 miliar. Umat Islam itu 20%, yang 80% itu orang kafir. Jadi kalau itu kebanyakan orang bumi, ya disesatkan memang karena kebanyakan kafir. Kalau mayoritas umat Islam, yang benar. Kalau mayoritas umat Islam, karena mayoritas umat Islam ini dijaga oleh Allah, itu bedanya. Itu kan penduduk bumi kan, bukan penduduk Islam. Yang memang kafir memang mayoritas penduduk bumi. Coba Cina itu penduduknya 2 miliar lebih, mayoritas kafir. Kita ini cuma berapa? Kita ini 262 juta dibanding Cina. Berarti lebih banyak Cina. Belum Amerika, belum Eropa, lebih banyak mereka memang. Kita ini 1/5, 20% penduduk dunia. Sudah betul itu. Artinya sejalan dengan apa yang kita sampaikan. Karena yang kita bicarakan adalah keutamaan umat Islam, bukan keutamaan penduduk bumi, bukan. Tenang, penuh dengan emosi, penuh dengan harmoni. Sebab saya Karena ada hadis yang lain mengatakan, apabila kamu berselisih, maka kamu jujur Allah wa Rasul. Maka kepada Allah dan Rasul, artinya Quran dan Sunnah pegangannya. Bila tidak ada Quran dan Sunnah, itu baru pendapat-pendapat. Kalau bicara pendapat, berarti cukup banyak pendapatnya. Makanya lahir hadis ini. Rasulullah sudah membayangkan kemudian hari akan banyak. Malah ulama dibagi-bagi. Seperti saya katakan tadi, ada ulama jadinya macam-macam lah kepentingannya. Maka kamu juga Allah wa Rasul. Jadi kalau memang ada dalam Quran, dalam Sunnah, itu yang kita pegang sebenarnya. Bila tidak ada, baru kita cari yang lain. Ya. Jadi pada masa Rasulullah, betul itu, pada masa Rasulullah ketika para sahabat itu berbeda pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulullah. Mengapa nanti Allah menurunkan wahyu atau Rasulullah memberikan keputusan? Kalau Allah wahyu sudah terputus, Rasulullah gak ada, maka kita kembali kepada mana? Rasul tuntunan Al-Quran sendiri kembali kepada ulama. Di dalam Al-Quran, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlu dzikir. Ahlu dzikir itu bukan orang yang ikut dzikir, artinya orang yang pakar, yang ahli di dalam memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu juga disebut dzikir. Inna nahnu nazzalna dzikra in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, yang dimaksud ahli dzikir ini adalah para ulama. Mengapa di belakang ada kalimat in kuntum la ta'lamun? Kalau kamu tidak tahu, maka bertanya kepada yang tahu. Yang tahu Al-Quran dan Sunnah itu adalah para ulama. Kalau kita langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis nggak bisa. Mengapa? Kita ini jauh dari Rasulullah. Kita ini belajar Al-Quran kepada Tengku Fulan, kan begitu. Guru kita Tengku Fulan belajar kepada Abu Sini, abunya belajar ke sini. Ini ada sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah. Nah, di dalam beragama orang itu gak boleh memahami sendiri Al-Quran hadis, gak boleh.
Dalam beragama orang itu harus punya guru. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada para ulama. Ahlul dzikir itu maksudnya para ulama. Karena setelahnya ada kalimat kalau kamu tidak tahu. Sedangkan yang tahu itu kan para ulama. Jadi kalau kamu nggak tahu, oleh Allah diperintahkan bertanya pada ulama, bukan dari sendiri dalam terjemahan Al-Quran. Mengapa bertanya kepada para ulama? Karena yang ngerti isinya Al-Quran hadis itu para ulama. Hadis juga begitu. Jadi kembali kepada ulama. Karena itu kalau ada orang memahami Al-Quran dan hadis dipahami sendiri, tidak berguru kepada para ulama, hukumnya dosa. Karena Allah memerintahkan memang bertanya kepada para ulama. Sabda Rasulullah SAW, "Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Al-Quran, siapa yang menerangkan isinya Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Jadi orang yang memahami Al-Quran dipahami sendiri diancam masuk neraka. Mengapa? Karena gak punya guru. Orang beragama wajib punya guru. Guru gak boleh dipahami sendiri. Di dalam hadis lain, man qala fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Siapa yang berkata-kata tentang isinya Al-Quran, membicarakan isinya Al-Quran, menjelaskan isinya Al-Quran, hadis sama saja dengan pendapatnya sendiri, lalu pendapatnya itu benar, maka ini orang benar-benar bersalah, ini orang benar-benar keliru, ini orang benar-benar berdosa. Mengapa? Karena gak punya guru. Nah kita makanya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam beragama itu wajib bermadhab. Mengapa wajib bermadhab? Madhab ini yang menjaga kesinambungan, keberlangsungan hubungan guru dengan murid. Guru itu nasab di dalam agama. Ulama Nusantara ini dulu berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah. Syekh Nawawi Al-Bantani itu masih keturunan dari Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu orang Aceh, pindah ke Cirebon jadi Sunan Gunung Jati. Syekh Nawawi Banten ini berguru kepada gurunya yang bernama Said Ahmad Zaini Dahlan. Said Ahmad Zaini Dahlan menerima dari gurunya Said Uthman bin Hasan Ad-Dimyati. Said Uthman bin Hasan Ad-Dimyati menerima dari gurunya Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri. Al-Bajuri dari gurunya Ibrahim bin Muhammad Al-Birmawi. Al-Birmawi dari gurunya sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari Imam Malik. Imam Malik ini gurunya banyak. Ada yang melalui Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Ja'far dari ayahnya dari Sayyidina Ali. Ada yang melalui Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Ar-Ra'i. Imam Rabi'ah ini berguru kepada tabi'in Sa'id bin Musayyab dan lain-lain. Sa'id berguru kepada Abu Hurairah, Abdullah bin Umar dan lain-lain. Para sahabat berguru kepada Rasulullah. Nah ini ada orang tuanya. Orang itu kalau bermadhab mengikuti para ulama, belajar hidayah, ada nasabnya. Ada nasab. Islam itu agama nasab. Di dalam Islam yang dijaga nasab itu bukan hanya nasab biologis. Kamu anaknya siapa, ayah kamu anak. Bukan cuma itu, tetapi juga nasab ajaran agama. Makanya di dalam beragama umat Islam wajib bermadhab. Mengapa wajib bermadhab? Karena madhab ini yang menjaga nasabnya. Kalau kita sendiri langsung kembali kepada hadis. Loh, Rasulullah pada kita ini sudah berapa ratus tahun? 1400 tahun. Gak jumpa kita. Kita ini jangankan memahami, baca Quran saja gak langsung dari Rasulullah, dari guru kita. Al-Quran ini membacanya saja gak bisa diperoleh secara
secara otodidak. Belajar baca ya, tidak berguru kepada abun, tidak berguru kepada tengku, beli buku tajwid di pasar di situ. Lalu belajar Al-Quran baca sendiri. Kira-kira bisa kan? Bacanya saja nggak bisa, apalagi memahami isinya. Kalau ada orang bilang, ayo kembali pada Al-Quran dan hadis, langsung gak usah kembali pada ulama. Kalau memang begitu, ketemu dong dengan ulama kami. Dia ajak ketemu gak mau, katanya kembali pada Al-Quran. Yang berarti kan cuma ngomong aja. Makanya kita ini wajib berpegangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena itu yang menjaga hubungan nasab agama kita. Nasab agama, orang itu kalau nggak punya ayah kan ditanya mana ayahmu, nggak jelas. Di dalam agama juga ada nasab, dan nasab itu adalah guru, hubungan guru murid dari guru dari guru dari guru. Saya ini coba di Aceh ada Imam Syafi'i, saya gak akan pulang ke Jawa, mau ngaji pada dia. Nah ini Imam Syafi'i yang dulu, bukan yang sekarang. Mengapa? Biar sanadnya dekat pada beliau. Kita ini pada Imam Syafi'i sudah berapa sanad, tapi kan gak bisa kan? Apalagi misalnya di Aceh ada sahabat, misalnya sahabat Abu Hurairah, ada Sayyidina, saya gak pulang aja, mau kan? Tapi kan sudah ada. Karena memang umat Islam ini ada regenerasi. Para ulama itu ada regenerasi. Nah, regenerasi itu dijaga dengan ilmu yang namanya sanad. Dan sanad itu dijaga dalam sistem keilmuan yang disebut dengan malhab. Orang ikut malhab itu bukan berarti meninggalkan Al-Quran hadis lalu ikut ulama, bukan begitu. Tetapi sebenarnya ikut Al-Quran dan hadis seperti yang dipahami oleh para ulama, bukan pemahaman kita. Karena kita belum makomnya memahami seperti ulama-ulama dulu, belum makomnya. Ya termasuk orang-orang ustaz-ustaz yang ngajak kembali pada Al-Quran hadis, belum makomnya memahami. Buktinya belum makomnya, diajak ketemuan gak mau. Mencoba mereka makomnya, pasti datang pada kita. Mereka kita datangi gak mau. Paham ya? Saya kira sudah jelas. Mungkin ada soalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Pak Kiai dan seluruh jamaah subuh. Pak Kiai yang mulia, saya ingin menanyakan bukan tentang hukum agama, akan tetapi tentang kultur keagamaan tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya sekian ratus tahun di Aceh, yaitu paham Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tentang mazhab Imam Syafi'i. Sudah beratus tahun. Akan tetapi pasca tsunami Aceh tercabik-cabik salah satu dalam pandangan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Akibat munculnya kelompok-kelompok yang seperti Pak Kiai terangkan, yaitu ada pergeseran nilai. Akan tetapi saya melihat Aceh dengan kultur Ahlussunnah wal Jamaahnya, yaitu sangat kuat. Kuat pun itu ada itu di desa, karena di Aceh Pak Kiai ada daya, ada ustaz. Kemudian dengan tokoh karakter Acehan, dalam istilah kami orang Aceh, Pak Kiai nanti akan saya terjemahkan. Urang Aceh asai napeng becu, gelis baje becu, panjang sikula becu, membapa becu, tidak cenderung Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya begini Pak, karakternya orang Aceh akhir-akhir ini, ketika dia ada sesuatu nilai lebih, baik dia ilmuwan sekolah, kemudian ada uang, dianggap ketokohan.
dia cenderung untuk tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Ini dibuktikan ketika tahun 2014 yaitu Raker NU di Banda Aceh. Ketika itu Kepala BPK Aceh Pak Maman Abdurrahman, orang Jawa Barat tersepuh NU. Ketika laporan panitia yaitu untuk pendanaan, rupanya dananya tidak cukup. Ketika tidak cukup, artinya terkejutlah Pak Maman Abdurrahman, diistilahkan begini, padahal di Aceh orang-orang kaya banyak, kenapa NU Ahlussunnah wal Jamaah tidak hidup? Diumpamakan kalau di Jawa itu adalah ada pejabat, kemudian ada konglomerat yang masih paham dengan NU, yang terikat dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya kami masyarakat Aceh Pak Kiai selama ini, apalagi setelah pasca tsunami, jadi terutama yang tinggal di tempat-tempat yang sentral, yaitu di kota-kota, ini mereka adalah sangat labil pemahaman tentang Ahlussunnah wal Jamaah, maka kecenderungannya yaitu seperti itulah. Oleh karena demikian, pendapat Pak Kiai bagaimana kami ke depan untuk mencari jati diri dalam konteks kultur Ahlussunnah wal Jamaah Aceh ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jadi kalau masalah organisasi NU di Aceh itu tidak hidup, itu berarti mirip dengan sebagian besar di Pulau Jawa. Artinya tidak hidup, sama aja lah sebenarnya. Tapi walaupun NU tidak hidup, Ahlussunnah insya Allah tetap hidup. Mengapa? NU itu kadang tidak hidup, misalnya di Aceh mau menjalankan program Ahlussunnah. Loh, Abu sama Tengku sudah Ahlussunnah, kan sudah selesai sebenarnya. Jadi kalau dikatakan tidak hidup, ajarannya nggak hidup, tidak juga. Hanya organisasinya yang tidak begitu hidup. Mengapa? Karena programnya sudah terlaksana, berjalan secara kultural. Itu kalau organisasi. Yang kedua, masalah masyarakat milenial, generasi milenial di kota-kota yang terpengaruh dengan Wahabi, dengan Liberal, dengan HTI dan lain sebagainya. Ini juga bukan hanya karena tsunami, tetapi juga karena revolusi informasi. Dulu sebelum tsunami, hatta di Jawa juga begitu. Dulu kan orang belum punya handphone, belum ada internet, belum ada YouTube. Mengakses informasi repot. Sekarang ini karena akses informasi itu tidak terbendung, dan ini akses informasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang berbeda dengan kita, sementara kita kurang memanfaatkan. Insya Allah kalau para tengku, para ustadz yang muda-muda di Aceh ini sungguh-sungguh, insya Allah itu bisa diatasi. Bisa. Bagaimana? Karena ini kan memang al-ghazwul fikri, perang akidah, perang pemikiran, perang ideologi. Yang namanya perang, kita harus menggunakan semua senjata. Kalau musuh pakai pedang, kita gak apa-apa pakai pedang, karena imbang kan. Tapi kalau musuhnya pakai pistol, sambil pakai pedang, kira-kira gimana? Gak imbang. Nah, musuhnya sudah pakai internet, pakai YouTube ya, pakai live streaming, sementara sebagian tengku kitab dibaca gak pakai YouTube. Kenapa? Dulu abu-abu dulu gak pakai ini. Akhirnya orang yang gak mau ngaji gak dengar informasi. Karena sekarang ini kan perangnya era informasi. Informasi ini kita manfaatkan. Tema-tema keagamaan, topik-topik keagamaan yang perlu difahami dengan benar oleh generasi milenial, ini perlu kita sampaikan melalui sarana-sarana informasi yang ada, juga dengan kemasan yang memang milenial, akrab dengan mereka. Ini penting. Insya Allah kalau ini kita lakukan, mereka akan kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kita lakukan di Jakarta, di Bogor, kemudian
kita menghidupkan generasi milenial melalui anak saya organisasi NU. Di NU itu kalau organisasi milenialnya kan ada IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, ada IPPNU, Ikatan Pelajar Putri. Yang masih pelajar ya, yang belum ke perguruan tinggi, itu kita buatkan jaringan, lalu kita carikan dana, kita isi pemikiran mereka. Mereka tidak akan mengikuti, tidak akan terpengaruh. Dan kalau kita cuma biarkan aja, tidak bertindak, ya memang seperti itu. Kalau tidak bertindak, akhirnya yang jadi alasan gara-gara tsunami. Ini sebenarnya bukan tsunami. Di Jawa nggak ada tsunami juga begitu. Di daerah-daerah yang kita biarkan. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitatan." Segera kamu lakukan aktivitas-aktivitas sebelum fitnah-fitnah masuk. Kita ini ada informasi, kita kan tidak waspada. Loh, ini ada handphone, apa pengaruhnya handphone ini? Kita cuma untuk telepon, untuk SMS. Sementara pihak yang lain menjadikan handphone untuk menyebarkan ajarannya. Kita tidak mubada'ah, tidak segera mengambil peluang dari perkembangan yang ada. Akhirnya kedaluarsa. Dan insya Allah kalau ini kita kejar, kita juga akan menang. Insya Allah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dalilnya kuat. Berbicara apa saja insya Allah dalilnya kuat. Karena Ahlus Sunnah ini memang golongan mayoritas. Dan dalil-dalil Ahlus Sunnah ini yang memahami, menyebarkan, menjelaskan mayoritas para ulama. Kalau sudah mayoritas insya Allah kuat semuanya. Ini penjelasan dari saya. Walafu minkum, kurang lebihnya kepada saudara-saudara, karena ini masih ada acara lain, kita memang dikejar dengan waktu. Kata panitia ini sudah terakhir, sudah habis. Kepada saudara-saudaraku yang ada di sini, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, semuanya kokoh dan teguh di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya dijaga oleh Allah. Anak-anak kita jadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di mana ada kata-kata kami yang salah, mohon ampun maaf. Maka kita tutup majelis dengan membaca kita membaca tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Dan sebelumnya kita perlu memberitahu bahwa sambungan daripada safari subuh ini kita akan buat tabligh akbar lagi. Terakhir safari dakwah Kiai Muhammad Idris Ramli di Masjid Abu Hurairah pada malam ini insya bersama. Ya, jadi siapa yang mau menyambung akan jamaah kita ataupun safari kita, tetapi bukan safari subuh, namanya safari malam. Malam ini kita akan bertemu di Masjid Abu Hurairah di Bernun. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya menutup dengan pantun, kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang bolehlah kita bersafari subuh lagi insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah.